membahas arah kebijakan dan kebutuhan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas, namun pelaksanaannya masih akan dievaluasi, termasuk dari sisi jumlah penerima manfaat, sebaran lokasi, hingga kebutuhan anggaran. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Isnawati Hidayah selaku anggota MBG Watch, Zainul Munasihin, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB, Hariko Wibawa, merupakan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia, dan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Baik, sepertinya kami belum bisa mendengar dengan jelas audionya. Kami akan sapa sekali lagi. Selamat sore, Mas Hariko, Bang Ray, Bu Isnawati. Yuk, selamat sore. Apa kabar? Baik, audionya sudah tertangkap dengan jelas. Terima kasih telah meluangkan waktu di Berita 1 Utama. Langsung saja terkait dengan respons yang disampaikan Presiden ya dalam acara di Istana kemarin sidang Kabinet Paripurna. Mas Hariko, mungkin bisa disampaikan sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Presiden menyerang Presiden dalam konteks ini? Karena kalau kita simak lagi, kita putar lagi terkait pernyataan tersebut terasa sangat emosional dan tegas membela terkait dengan MBG. Terima kasih Mbak Soza. Presiden justru terlihat bekerja dengan cepat dan sangat tenang menghadapi berbagai situasi. Nah, pernyataan Presiden Prabowo tersebut sangat mudah dipahami. Kalau kita lihat saat ini, memang ada ketidakseimbangan dalam perdebatan publik ya. Mengapa program makan bergizi gratis yang berdampak langsung kepada ibu hamil, berdampak langsung kepada ibu menyusui, balita dan pelajar kita justru mendapatkan penolakan dari beberapa orang, kemudian difitnah dengan berbagai disinformasi, kemudian dicap sebagai pemborosan. Namun di sisi lain, orang-orang yang meminta pembatalan program makan bergizi gratis ini dengan alasan pemborosan, itu malah terlihat diam ketika negara kehilangan 15.000 triliun selama lebih kurang 34 tahun akibat kecurangan ekspor. Ini mungkin karena fokus setiap orang berbeda-beda ya. Jadi artinya memang seperti yang sama-sama sering juga disampaikan oleh Presiden, kita ini satu tim ya. Mungkin tempat kita berjuang berbeda-beda, tapi kan tujuan kita ini sama ya. Kita ingin memastikan seluruh anak Indonesia itu sehat lahir batin dan mampu memenangkan persaingan di tahun 2045. Jadi Mas Hariko, ada banyak hal-hal yang bisa bersama-sama kita sikapi, kemudian kita mendukung upaya pemerintah untuk mencegah kebocoran. Baik Mas Hariko, kami ingin penegasan. Berarti kalau misalnya tadi Anda mengatakan pernyataan ini sangat mudah dipahami, apakah artinya kritik yang disampaikan, masukan yang disampaikan dalam acara di DPR, tepatnya di Komisi 9 tanggal 16 Juli lalu, pekan lalu, ini juga dinilai sebagai suatu hal yang belum memiliki konteks dan juga dasar yang kuat kah? Karena kalau kita ingat, ada Aliansi Ibu Indonesia, ada MBG Watch juga di sana yang menyampaikan data dan menyampaikan juga terkait dengan apa saja yang menjadi catatan mereka untuk program MBG. Apakah ini juga termasuk dalam yang Anda katakan tadi, ada disinformasi dan juga fitnah? Kalau kritik itu sangat bermanfaat ya. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan kritik itu menyelamatkan kita. Yang tidak boleh itu kan fitnah. Nah, terkait dengan yang di DPR kemarin, itu memang ada beberapa kesalahan informasi juga yang diterima oleh teman-teman.
Nah, kembali kepada kritik tadi, itu malah Presiden mengatakan orang-orang yang benar itu harus merasa aman. Jadi orang-orang yang seperti Bang Rai atau Mbak Isnawati dari MBG Watch yang memberikan kritik itu harus dijamin keamanannya. Tidak boleh dikriminalisasi. Sebaliknya, orang-orang yang bersalah itu harus diproses secara hukum. Baik. Jadi kami ingin tegaskan, Mbak, karena ini saya perhatikan itu cukup viral ya, yang di DPR itu ya. Ya, betul. Jadi Mbak Souza, itu ada pernyataan, jadi kami tegaskan, Presiden tidak pernah mengatakan orang yang mengkritik program MBG disuruh pindah negara. Tidak pernah Presiden mengatakan hal tersebut. Karena kami melihat ada yang mengatakan kalimatnya kira-kira begini, kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Menyuarakan ini yang dimaksud itu mengkritik MBG. Tidak pernah Presiden mengatakan hal seperti itu. Betul. Yang dikatakan oleh Presiden itu adalah yang merasa Indonesia suram, silahkan pindah negara. Ini konteksnya dengan masa depan Indonesia. Baik. Dan itu sudah diterjemahkan, sudah disampaikan dengan baik oleh banyak jurnalis-jurnalis senior bahwa konteksnya itu terkait dengan masa depan. Namun yang kami sayangkan, ada yang memplesetkan kalimat itu seolah-olah kalau mengkritik MBG itu disuruh pindah negara. Ini sama sekali tidak benar ya. Ya, jadi, oleh karena itu memang dalam forum ini kita akan meluruskan beberapa isu yang sempat beredar sebelum menjadi bola liar lagi di masyarakat, Mas Hariko ya. Nah, tadi Anda mengatakan di dalam ruang DPR itu juga ada data yang salah, informasi yang diterima oleh teman-teman juga sepertinya keliru. Nah, boleh spesifik, karena informasinya kan yang diterima disampaikan itu udah banyak. Yang mana yang keliru, mana yang salah dari Bakom? Ya. Ada yang mengatakan kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Menyuarakan ini yang mereka maksud itu mengkritik MBG. Padahal kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan, para jurnalis pun sudah menyampaikan di berbagai media. Konteksnya itu terkait dengan masa depan, seperti yang saya lihat di Kompas itu ya. Jadi dijelaskan sebelumnya latar belakangnya. Jadi yang dimaksud itu adalah siapa yang merasa masa depan Indonesia ini suram, itu silahkan pindah negara. Itu yang disampaikan. Bukan yang mengkritik. Kalau yang mengkritik, itu justru Presiden mengatakan orang-orang yang benar, orang-orang yang mengkritik, itu harus merasa aman. Tidak boleh dikriminalisasi para aktivis-aktivis ini. Karena Presiden menyadari bahwa kritik itu menyehatkan. Dan kita juga sama-sama menyadari bahwa makan bergizi gratis di kita ini baru berjalan 19 bulan. Sebentar Mas Soza, mau ini saya tambahkan sedikit. Boleh. Sementara di negara-negara maju seperti di Spanyol itu sudah 120 tahun, di Jepang sudah 72 tahun, di Amerika bahkan sudah 80 tahun. Jadi sangat wajar sekali, bahkan kami menyebut orang-orang yang mengkritik program makan bergizi gratis ini adalah pahlawan gizi. Dan terbukti banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan program makan bergizi gratis ini menjadi catatan dalam sejarah perbaikan program makan bergizi gratis di Indonesia. Jadi sekali lagi kami tegaskan, tidak pernah Presiden Prabowo mengatakan siapa yang mengkritik program MBG silahkan pindah ke negara lain. Tidak pernah dikatakan itu oleh Presiden. Kami mohon dicek lagi kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih kami aturkan. Baik, boleh ditanggapi Mbak Isnawati, kami tahu Anda juga hadir dan juga MBG Watch juga menyampaikan ya terkait dengan kritik dan masukan dalam forum tersebut di DPR khususnya ya. Tanggapan atas respons Presiden dan juga apa yang disampaikan oleh Bakom tadi, silakan. Oke, terima kasih ya Mbak Souza ya untuk pertanyaannya. Jadi ketika kita melihat bahwa mengkritik MBG ataupun program-program pemerintah lainnya termasuk KOBDES itu merupakan serangan, menurut saya itu salah framing ya. Karena bentuk cinta tanah air yang paling besar itu adalah mengingatkan pemerintah ketika mereka tidak berada di koridor yang sesuai seperti itu. Dan tadi membahas tentang
pindah ke luar negeri dan lain sebagainya, saya tidak akan membahas begitu panjang soal itu. Itu adalah bukti inefisiensi dari kerja Bakom RI dan komunikasi pemerintah, dan harusnya mereka bisa evaluasi dan bekerja lebih baik begitu. Dan kembali lagi ke topik MBG ya. Di sini kami melihat bahwa katanya ketika libur sekolah akan ada audit nih, ada evaluasi. Tapi sampai saat ini kami tidak melihat hal yang tangible. Meskipun sekarang masih proses seperti itu, kita tidak tahu update-nya seperti apa, transparansinya bagaimana. Dan itu kan membuat masyarakat bingung ya. Harapan kami sudah tinggi, jangan sampai itu hanya men-tone down kritik dari publik ketika ingin mengingatkan tata kelola MBG yang carut-marut ini, begitu. Dan lagi ketika Bapak Presiden mengatakan bahwa dengan dalih mencegah stunting, memberi makan bergizi untuk anak, ibu, lansia, sehingga kita membiarkan ribuan triliun uang menguap, tapi untuk MBG dikritik seperti itu. Di sini saya ingin memahamkan kepada masyarakat dan juga kepada Bapak Presiden harus tahu ya di sini, karena menurut data BGN 15 Juni 2006, Indonesia provinsi dengan stunting tertinggi 40% ya stunting prevalensinya itu hanya ada 13 SPPG begitu. Dan SPPG ini tersebar paling banyak di provinsi dengan presentase kemiskinan masyarakat yang rendah. Jadi pertanyaannya sebenarnya MBG ini menguntungkan siapa seperti itu. Dan kita harus tahu berdasarkan data BGN ya, meskipun kata Pak Purbaya masih dikaji, pagu awal dari MBG ini adalah alokasinya dari pendidikan 223 triliun, kemudian katanya ada penajaman atau blokir sekitar 26 triliun ya, meskipun belum diketok oleh Kemenkeu, dan pagu tersedia itu 197 triliun. Bayangkan ratusan triliun uang untuk MBG dengan tata kelola yang tidak siap, strategi yang masih carut-marut, tetapi kita mengorbankan hal strategis seperti kualitas pendidikan Indonesia, kesehatan, dan juga untuk masyarakat miskin begitu ya. Jadi mungkin itu dulu Mbak. Baik, nah tadi Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh pihak BGN untuk mengevaluasi tata kelola sampai dengan saat ini tidak ada hasil yang tangible atau yang nyata, yang berwujud, yang bisa benar-benar dipegang oleh publik ya. Nah pertanyaan lanjutannya terkait dengan hal tersebut. Jadi untuk poin-poinnya saja dalam evaluasi ini aja menurut MBG sebenarnya masih jauh dari kurang sehingga implementasinya juga hasil belum bisa dilihat, atau sebenarnya fokus perbaikannya yang salah atau bagaimana sebenarnya? Oke Mbak, jadi itu ya, kami dari masyarakat sipil, peneliti, pakar sudah mengingatkan dari awal kalau MBG ini punya potensi celah korupsi, terus tata kelola yang bermasalah seperti itu. Tetapi kita menunggu 1,5 tahun implementasi, banyak inefisiensi, triliunan uang sudah mungkin ada potensi korupsi di situ, tersebar tidak sesuai dengan tujuan awal begitu. Tetapi faktanya kita tidak mendapat manfaat untuk perbaikan gizi anak. Kalau pertanyaannya apa yang salah selama ini, kami masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil sejak awal mengatakan oke, kita memberi kesempatan ya, kita sudah sabar nih 1,5 tahun, kita usulkan moratorium mungkin atau buat lebih targeted. Tetapi sampai sekarang tidak ada apapun komunikasi yang clear. Mungkin ini tugas Bapak Hariko dan teman-teman ya untuk bisa bekerja lebih baik lagi mengkomunikasikannya, sejauh mana evaluasinya dan lain sebagainya, hingga kami itu merasa muak begitu. Disitulah kami ingin bahwa MBG di stop dan kita ingin membubarkan SPPG ataupun BGN gitulah. Itulah kronologinya bagaimana rasa gusar dari masyarakat ini harus didengar oleh pemerintah. Lagi ya Mbak ya, kalau ingin tahu ya, ruang kelas di Indonesia untuk SD itu hampir setengahnya mengalami kerusakan begitu, dan 10%-nya adalah kerusakan berat ya, belum lagi SMA yang 1/3-nya rusak berat. Bagaimana kita mengalokasikan triliunan uang untuk MBG, tapi sekolah yang layak pun kita belum bisa menyediakannya untuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya kita itu mau seperti apa pendidikan kita, anak-anak kita itu mau dibawa kemana begitu. Dan data menurut UNESCO Institute for Statistics ya yang terbaru, anggaran pendidikan Indonesia itu hanya 1,3% dari PDB, dan itu menjadi yang terendah bahkan di bawah dari Singapura dan juga Vietnam. Sekarang pertanyaannya, dengan kita masih terus mendorong nih MBG jalan terus, katanya evaluasi, katanya audit, tapi kita tidak mendapatkan update-nya seperti apa. Tetapi di lain sisi pendidikan kita, bahkan belum guru honorer yang dibayar belum layak, dengan dalih kenapa guru itu susah naik gajinya karena memang tidak ada dana dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh permasalahannya adalah prioritas fiskal yang tidak tepat sasaran oleh pemerintah. Mungkin begitu Mbak Sos.
Baik, jadi dilihat masih banyak hal-hal atau aspek lain yang penting untuk diperhatikan kalau memang tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia, apalagi dalam konteks pendidikan ya. Tetapi ini sangat disesalkan, anggaran begitu besar, tapi ternyata pelaksanaan di lapangannya sangat jauh dari harapan. Nah, karena kita akan menyimak kumandang azan maghrib sebelum kita melanjutkan terkait dengan isu ini, saya ingin singkat saja Mbak Isnawati, apakah kemarin dalam rapat yang ada di DPR tersebut, MBG Watch sebenarnya sudah mendapatkan informasi perkembangan terbaru bagaimana progres evaluasi yang dilakukan oleh BGN mungkin? Kami sangat minim mendapatkan informasi itu, pun masyarakat, karena kami membuka kanal publik ya Mbak, masyarakat pun juga mengalami hal yang demikian, sangat minim komunikasi dari pemerintah. Jadi harapan kami ketika mendapatkan kritik yang faktual ya, dengan data studi yang kami ucapkan ini ada sumbernya, datanya, analisisnya seperti itu. Janganlah kami dianggap menyerang, terus kami di framing dengan kata-kata yang memang tidak mengenakan seperti itu. Jadi harapannya komunikasi publiknya lebih baik begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan, kenapa terus dipush, bahkan anggaran pun tidak tahu seberapa tahun 2026. Tapi jalan terus. Sekarang ada keracunan setelah beberapa minggu setelah liburan ya, keracunan ibu hamil, anak sekolah seperti itu. Jadi tolong dari komunikasi pemerintah juga diperbaiki terkait ini. Begitu Mbak Souza. Terima kasih. Baik, sayang sekali ya, ternyata walaupun sudah rapat, justru jawaban yang diharapkan terkait dengan progres evaluasi ternyata belum juga clear sampai dengan saat ini diterima oleh teman-teman MBG Watch dan mungkin juga perwakilan dari aliansi yang kemarin turut hadir ya. Nah, kita akan sapa, ada Pak Zainul yang sudah bergabung. Pak Zainul, apakah sudah mendengar suara dari studio? Sudah, apakah suara saya? Baik, kami sudah menangkap dengan jelas. Pak Zainul, kami akan masuk nanti menanyakan juga bagaimana pandangan Komisi 9, Pak, terkait dengan respons Presiden atas bertubi-tubinya kritik yang disampaikan atas program MBG dan Presiden merasa dirinya diserang karena memberi makan bergizi. Nah, tapi tahan dulu Pak, kita akan simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Zainul. Pak Zainul, tadi saya sudah berbincang lebih dulu dengan perwakilan dari Bakom, ya ada Mas Hariko dan juga Mbak Isnawati dari MBG Watch. Nah, sekarang saya ingin dengar perspektif dari Komisi 9 DPR RI. Sebenarnya dengan segudang persoalan dalam pelaksanaan MBG yang tentu saja Anda sudah menyaksikan dan juga mendengar langsung ya dari perwakilan aliansi yang hadir pada pekan lalu di Komisi 9 maksud saya. Apakah Anda melihat ini sebagai suatu bentuk serangan dan sependapat dengan Presiden atau justru ada pandangan lain sebenarnya atas kritik tersebut? Kalau kami di Komisi 9 menganggap bahwa seluruh kritik, masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat itu merupakan bagian dari rasa kecintaan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kecintaan mereka terhadap program makan bergizi gratis sebagian besar ya. Tapi harus kita akui bahwa ada 1-2 kritikan yang disampaikan oleh masyarakat itu yang memang secara substantif memang tidak mewakili dari perspektif kritik yang konstruktif gitu ya. Mungkin Pak Prabowo, Bapak Presiden mungkin melihat yang 1-2 itu. Tapi secara umum menurut pendapat kami itu adalah bagian dari ungkapan rasa cinta para netizen kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih kita. Baik. Agar lebih bisa memperhatikan program makan bergizi gratis ini bisa lebih tepat sasaran. Saya kira begitu ya. Baik, Pak Zainul. Kami di Komisi 9 ya. Ya, mungkin boleh dilengkapi Pak, kritik yang tidak mewakili konteks substantif ini seperti apa yang kemarin hadir dalam Komisi 9? Karena agar masyarakat yang menyaksikan ini juga bisa memahami secara utuh apa sebenarnya yang terjadi dalam ruang rapat itu. Bukan, Bapak Presiden kan tidak mengomentari secara spesifik yang disampaikan teman-teman MBG Watch di Komisi 9 kan. Beliau kan mungkin bicara lebih secara umum ya, yang berkembang di sosial media atau mungkin juga di tempat lain. Tapi kalau yang di Komisi 9 saya kira Bapak Presiden addressnya tidak spesifik mengomentari soal kritik yang disampaikan teman-teman MBG Watch. Tidak, saya lihat saya tidak melihat konteksnya itu. Baik, jadi Anda menilai bahwa kritik yang disampaikan khususnya untuk yang di DPR ini sudah tepat, sudah bagus bagian dari rasa cinta atas program MBG tersebut, tetapi kalau di luar tersebut memang banyak kritik yang dinilai masih melenceng ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Zainul? Iya, kalau yang disampaikan oleh teman-teman MBG Watch kemarin di Komisi 9 itu menurut saya secara utuh dan detail juga itu menurut saya justru sangat membantu pemerintah untuk bisa
memperbaiki tata kelola MBG ini secara lebih tepat sasaran. Baik. Nah, bagaimana dengan penilaian soal pemborosan Pak, anggaran yang dialokasikan ini sepertinya dirasa kurang tepat jika ingin memperbaiki terkait dengan sumber daya manusia, mulai dari stunting juga. Bagaimana terkait dengan hal tersebut? Ya, pemborosan itu bisa kita lihat pertama dari penerima manfaat, ya kan? Penerima manfaat dari makan bergizi gratis ini. Di awal kan memang sempat ada perdebatan yang juga terjadi baik di kami di Komisi 9 dengan BGN dan juga di beberapa teman-teman yang selama ini concern terhadap program makan bergizi gratis. Ada yang menyampaikan bahwa penerima manfaatnya itu cukuplah kepada para peserta didik kita dan juga ibu hamil, ibu menyusui yang lebih fokus ke stunting, gitu kan. Kalau hitungan kita waktu di awal-awal kan ya ibu hamil, kemudian menyusui, ya kemudian siswa sampai dengan usia atau kelas 4 SD maksimal. Yeah. Tapi kemudian berkembang kan, ternyata ada juga data dari Kemenkes yang menyebutkan bahwa 60% dari remaja sekolah kita ini yang mengalami kekurangan gizi. Mereka berangkat ke sekolah yang memiliki ketercukupan gizi itu hanya 35%. Akhirnya berkembang penerima manfaatnya menjadi seluruh siswa sampai dengan SLTA yang kalau diestimasi itu bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Dan itu tertuang di dalam pidato kenegaraan Presiden pada bulan Agustus, kemudian tertuang lagi di dalam pagu yang diberikan oleh pemerintah yang disampaikan kepada DPR RI. Gitu. Baik. Nah, sekarang untuk merangkum terkait dengan kondisi dari kritik MBG dan respons dari Presiden, Bang Ranggaikuti, apa yang bisa Anda baca terkait dengan respons yang disampaikan tersebut dan bagaimana Anda melihat bahwa sepertinya program ini walaupun sudah dilakukan evaluasi masih saja mendapatkan sorotan dari publik? Silakan. Iya, karena evaluasinya itu kan serba tanggung ya. Evaluasinya juga serba nggak jelas. Itu tadi udah disebutkan tadi oleh Mbak dari MBG Watch ya. Sampai sekarang misalnya apa aja yang dievaluasi, apa saja yang diperbaiki juga kita nggak tahu tuh, nggak disampaikan. Dulu ada pertemuan dengan Komisi 9 sehingga saya ya, tapi dilakukan juga secara tertutup. Aneh juga tuh kok bisa rapat di DPR itu tertutup berhubungan dengan MBG. Kalau berhubungan dengan Bank Negara Indonesia sih oke aja tertutup gitu ya. Ini soal MBG kok tertutup di DPR gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua adalah soal pidato Presiden yang tadi disebut nggak puas dengan ya ada masyarakat yang mengkritik MBG, yang menginginkan MBG itu dihentikan gitu. Sebenarnya sederhana melihatnya. Bagaimana menghentikannya Pak Prabowo? 7 dari partai politik di DPR itu ikut semua kepada Anda gitu. Cuma satu kok yang di luar. Menghentikannya bagaimana? Gitu kira-kira. Jadi selama 7 partai itu ikut dengan Bapak tenang-tenang aja lah. Bahwa ada kritik di bawah dan sebagainya itu kan secara formalnya nggak ngangkat ke DPR-nya kan. Kalau ke DPR-nya itu kan udah kita tahu. Mereka mendukung apapun ya program pemerintah kan. Ada membatalkannya gitu. Gimana ininya gitu. Kadang-kadang Pak Prabowo ini juga apa ya? Gimana ya memandangnya? Beliau harus mengkomentari orang per orang gitu. Orang per orang itu yang secara formil kan sebetulnya nggak punya kekuatan politik gitu. Itu sama seperti kasus Makar dulu tuh dikomentari oleh beliau di pidato gitu. Padahal yang berbicara itu punya masa enggak. Dikenal sebagai akademisi, ya, menggerakkan masa juga mungkin nggak terlatih gitu. Tapi itu pun dikomentari oleh Pak Prabowo gitu. Jadi kita bingung juga ya melihat Pak Prabowo ini gitu. Baik, apa jangan kecuali misalnya PKB terang-terangan menolak MBG gitu. Nah, Pak Prabowo bolehlah agak gusar sedikit ya kan, misalnya gitu ya. Nah ini apalagi kemudian disebut yang nggak puas dengan program kami atau yang merasa Indonesia suram, silakan pilih ke luar negeri gitu. Itu saya kira perlu diingatkan ya Pak Prabowo, kata-kata silakan pergi ke luar negeri itu bisa bersifat dua hal tuh. Pertama adalah inkonstitusional, pernyataan saya itu seperti itu inkonstitusional. Kenapa saya disebut inkonstitusional? Karena
menyuruh warga negara pergi keluar negeri itu oleh kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan itu bertentangan dengan konstitusi, karena kewajiban konstitusional pemerintah dan ini segenap tanah tumpah darah Indonesia, di mana salah satunya adalah warga negara Indonesia. Gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kata soal silakan pergi ke luar negeri itu juga bisa mengundang disintegrasi nasional. Sebab orang-orang kan mengatakan, misalnya orang-orang kan mengatakan yang dimaksud Pak Prabowo itu luar negeri yang mana gitu. Baik. Kan misalnya kita di pulau ini biasa-biasa aja gitu misalnya gitu. Kan negara kita adalah negara kepulauan. Nah, oleh karena itu mungkin apa namanya itu ya, kawan kita yang dari Bakom ini perlu disampaikan, pernyataan keluar negeri itu ya mengundang satu ya, kalau PKB berminat ya panggil presidennya itu inkonstitusional, pernyataan itu bisa disebut inkonstitusional loh ya. Baik. Karena itu tadi seolah-olah lepas tangan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia ya. Yang kedua itu mengundang disintegrasi. Lebih-lebih lagi suasananya seperti tadi sudah disebutkan, TKD dikurangi, ya kan? Kemudian bagi hasil dikurangi, ya kan? Gaji-gaji P3K juga banyak dikurangi ya. Sekolah-sekolah di daerah terbangun macam-macam gitu. Jadi mohon Pak Presiden jangan sekali-kali lagi mengucapkan kata silakan keluar negeri. Sebab orang bertanya nanti kemudian yang Bapak maksud luar negeri yang mana? Baik. Jangan-jangan bagi orang lain yang dimaksud luar negeri itu bukan seperti kesatuan negara Republik Indonesia gitu. Nah, itu perlu disampaikan Bung Satrio ya kepada Pak Presiden tuh. Jangan. Baik, nah kita akan minta tanggapan dari Bakom terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti ya, termasuk juga saya ingin membedah terkait dengan data, karena ada data soal penerima di mana di sini cukup menarik juga poinnya, selisihnya cukup jauh, lebih dari 50 juta jiwa yang menjadi penerima. Tapi kita akan bahas Bapak Ibu seusai jeda, tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya segar rasanya. Kan kalau kosong gini enak nih, bisa ngegas tuh. Boleh dong, bisa ngegas. Bro, ini lu santai juga ini. Lu kan lagi pakai mobil listrik. Aman jangan bro. Kenceng. Aman bro, sans aman. Lu kan, wow. Ini bahaya buat baterai, bahaya buat kita juga ini. Tapi baterai lu bisa kenapa-napa ini. Enggak bro, aman. Sampai juga nih, aduh enak kan? Sampai enak sih enak. Cuma kalau gaya nyetir lo kayak tadi, ya baterai mobil bisa kena. Ya enggak lah bro. Kemarin tuh gue habis baca di berita.com. Nih, boleh nggak percaya? Yaudah deh bro, thank you bro ya. Ntar gue nextnya hati-hati deh, biar nggak kayak gini. Pahami performa baterai kendaraan listrik Anda. Baca selengkapnya di berita1.com. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta.
semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta, berpesta, semesta berpesta. Semesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Sebelum saya ke Mas Hariko, agar sekalian saja ya, Mbak Isnawati boleh disampaikan juga terkait dengan poin soal penerima manfaat. Kami mencatat MBG Watch menyebut data 82 juta jiwa target penerima MBG itu merupakan data yang keliru. Karena kalau data yang dimiliki oleh MBG Watch seharusnya di angka 26 juta jiwa. Nah, mungkin bisa disampaikan basis datanya yang digunakan ini berasal dari mana dan apa yang menjadi semakin membuat bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah itu seperti tidak memiliki dasar yang valid. Silakan. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Karena memang banyak ya teman-teman dari masyarakat sipil yang sudah melakukan studi dan riset sebelumnya begitu. Namun sayangnya tidak didengarkan begitu ya. Jadi ada 34,2% inclusion error dari program MBG ini. Maksudnya apa? Itu adalah data dari Center of Economic and Law Studies mengatakan bahwa 34,2% inclusion error yang berarti yang mendapatkan MBG adalah bukan orang yang membutuhkan. Bisa mungkin orangnya memang sudah hidupnya layak atau sudah kaya dan lain sebagainya begitu. Angka 26 juta jika kami pernah mengkaji itu ditargetkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Itu adalah siswa dari yang kurang mampu, mereka yang di 3T ataupun mereka di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi begitu. Itulah angka 26 juta itu berasal. Dan ketika kita mengkalkulasi, misal hanya mereka yang mendapatkan itu kita hanya memerlukan 67 triliun dalam 1 tahun begitu. Itu yang kami selalu advokasikan sebelumnya. Tetapi ini sudah terlalu lama ya, tidak ada keseriusan untuk menunjukkan kita akan benar-benar memperbaikinya dan lain sebagainya. Yang ada hanya seperti peredam kritik dari publik dan terus diukur seperti itu. Itulah yang membuat kami lebih baik hentikanlah MBG dan bubarkan saja BGN, karena kita tahu bahwa banyak sekali potensi jual beli titik SPG, dugaannya seperti itu dan uang kita digunakan, bahkan ya Mbak ada hitungan bahwa potensi makanan MBG yang diberikan itu menjadi sampah, itu kerugiannya potensinya mencapai 1,27 triliun per minggu, bayangkan. Wow. Dan itu menjadi pakan ternak, dan itu menjadi seperti justifikasi food waste itu nggak apa-apa kok, karena jadi pakan ternak. Kenapa kita mengeluarkan triliunan rupiah hanya untuk melakukan program pakan ternak melalui MBG? Kalau memang tujuan awal pakan ternak, langsung tepat sasaran ke program itu, seperti itu. Jadi memang terlalu banyak inefisiensi anggaran di sini, dan yang dikorbankan adalah anggaran prioritas, seperti itu. Itu yang kami sedihkan ya. Banyak efisiensi di tingkat daerah. Ada daerah yang harus hutang untuk menjalankan program untuk masyarakatnya dan lain sebagainya. Itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah ya. Prioritas fiskal yang bisa dipertanggungjawabkan dan berpihak kepada masyarakat. Begitu. Baik, boleh ditanggapi Mas Hariko, sejak awal sudah banyak catatan tapi seperti tidak didengar, kemudian juga inefisiensi ini merupakan dampak dari yang tidak tepat sasaran, sehingga tadi ya soal Presiden seperti perlu diingatkan untuk menyampaikan statement-statement yang bernada seperti inkonstitusional. Silakan Mas Hariko. Baik, terima kasih Mbak Soza. Saya sudah mencatat kritik-kritik dari Ibu dan Bapak yang kami hormati. Yang pertama, sekali lagi kami berterima kasih, kritiknya sangat bermanfaat. Yang pertama dari Mbak Isnawati mengenai banyak sekolah yang terbengkalai karena program MBG. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 itu 16.167 sekolah telah diperbaiki. Kemudian di tahun 2026 ini sedang dalam proses 71.744 sekolah sedang diperbaiki. Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar sejak era reformasi. Bahkan banyak di antara sekolah-sekolah itu yang sudah 50 tahun belum diperbaiki. Kemudian digitalisasi pembelajaran juga sudah menyasar 288.000 sekolah. Kemudian 15.000 anak-anak kita dari yang miskin ekstrim juga sudah mendapatkan sekolah gratis dan biaya hidup gratis di sekolah rakyat. Jadi tidak benar
bahwa sekolah itu diabaikan karena program makan bergizi gratis. Kemudian tadi juga sempat disinggung, sekali lagi kami sampaikan, Presiden tidak pernah mengatakan orang yang mengkritik program MBG disuruh pindah negara. Ya, tidak pernah Presiden mengatakan itu. Karena ini kami perhatikan ini viral sekali ya. Betul. Nah, yang dikatakan oleh Presiden itu adalah yang merasa masa depan Indonesia suram, silahkan mencari negara lain. Nah, bagaimana dengan orang yang mengkritik? Para pengkritik ini dikatakan oleh Presiden, orang-orang yang mengkritik itulah yang menyelamatkan kita. Jadi banyak sekali para pejabat ini karena kritikan-kritikan itu menjadi sadar untuk tidak korupsi, untuk tidak menggunakan program negara sebagai kepentingan pribadi. Baik. Bahkan Presiden mengatakan orang yang mengkritik ini harus merasa aman. Tidak boleh ada kriminalisasi kepada orang-orang yang mengkritik. Sebaliknya, orang yang bersalah itu harus diproses secara hukum. Nah, yang kedua, memang MBG ini pantas dikritik ya. Karena MBG di Spanyol itu sudah 120 tahun, kita ini baru 19 bulan. Dan yang paling penting Mbak Soza, ya, di Korea Selatan itu MBG itu tahun 2011 dimulai. 2015 itu ada pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi itulah yang menjadi titik balik penyempurnaan program makan bergizi di Korea Selatan. Jadi sekali lagi, sekarang itu sudah ada kesadaran di seluruh pelaksana program MBG ini tidak ada yang kebal aturan. Apapun jabatannya, dia TNI, dia Polri, dia jaksa, dia apapun lah, siapapun yang terbukti korupsi akan ditindak tegas dan akan ditahan. Baik, Mas Hariko. Baik, singkat saja mungkin, karena saya ingin memperjelas soal merasa masa depan di Indonesia ini suram dengan mengkritik. Ini bagaimana kita membedakan? Karena kan merasa itu bisa kan tidak bisa dilihat dengan wujud nyata, tapi pasti akan terkeluar. Dan normalnya dalam bentuk ungkapan, pernyataan. Nah, apa yang membuat beda antara ungkapan itu? Misalnya nih, ada orang yang merasa Indonesia suram karena MBG terlalu jor-joran. Terus, apakah ia harus pindah ke luar negeri? Baik, boleh dijawab Mas Hariko. Ada orang yang merasa masa depan Indonesia itu karena uangnya terlalu jor-joran ke MBG yang menurut hitungannya itu sudah di luar nalar gitu loh. Lalu apakah ia harus ke luar negeri? Baik, saat ini seperti yang kami sampaikan tadi, kritik-kritik dari masyarakat itu sangat bermanfaat. Bahkan sekarang sudah dilakukan efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis. Presiden bahkan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mengkritik program makan bergizi gratis ini. Kalau MBG ini, dalilnya itu sudah sangat kuat ya. Karena di 170-an negara program ini sudah dilaksanakan. Dan kita sudah 81 tahun usia negara kita belum pernah sekalipun menjalankan program makan bergizi gratis. Dampaknya apa Bang Rai? Ya, dampaknya adalah 96,7% seluruh orang Indonesia ini kurang makan sayur dan buah. Itu survei kesehatan tahun 2023. Separuh anak-anak kita ini pola makannya buruk. Belum yang stunting, belum yang obesitas, belum yang cuci darah. Jadi program makan boleh nggak ya kalau kita bukan pemborosan, program makan bergizi gratis ini investasi untuk anak-anak kita di tahun 2045, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, untuk balita. Dan sekali lagi, kita baru menjalankannya. Sementara negara seperti Maroko itu sudah 60 tahun. Presiden sangat menyadari itu. Boleh karena kita itu dengarkan juga? Itu sangat bermanfaat untuk program makan bergizi gratis. Baik, bagaimana Bang Rais? Itulah yang membuat orang mengkritik dengan keras program MBG ini. Karena ada 130 tadi ya, Bung Hariko ya. Gimana Bang? Contoh dari pelaksanaan MBG di seluruh dunia ini. Lah kok kita memulainya seperti nggak ada contohnya gitu loh. Ya.
kalau ada 130 contoh yang bagus di dunia ini, di mana pelaksanaan MBG dilaksanakan, kok ada 3 ketua BGN yang ditangkap oleh kejaksaan? Baik. Baik, Bang. Kok ada makanan yang begitu banyak bertumpuk tersisa? Baik. Itu artinya kan kita nggak memulai dari nol asumsinya. Kita memulai dari tahap udah 7 tuh. Baik. Tapi bahwa kenyataannya kita masih seperti 5. Nah itulah yang dikritik oleh salah satunya kawan-kawan dari MPG Watch gitu. Baik, baik. Boleh singkat saja Mas Hariko? Ininya di situ. Baik. Baik. Ya, program makan bergizi gratis yang berjalan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik ya. Banyak SPPG yang berjalan dengan baik. Survei BPS itu mengatakan di tahun 2000 sebelumnya anak-anak yang lapar itu ada sekitar 56% ketika ke sekolah. Sekarang sudah turun menjadi 18%. Namun demikian tetap harus diperiksa. Kita tidak boleh berpuas diri dan terbukti ada yang ditangkap dan ada yang diduga korupsi dan sekarang diproses. Sekarang ini Bang Rai yang sudah tertanam di semua pelaksana program makan bergizi gratis itu tidak ada yang kebal aturan. Mau dia BGN 1, mau dia orang nomor 2 di BGN, mau dia orang nomor 3 ya. Kalau melihat kasus per kasus di berbagai negara ya, di Jepang itu juga ada korupsi MBG, di Amerika juga ada, di Korea Selatan bahkan terjadi setelah 4 tahun program ini berjalan. Tapi kita itu artinya kan mestinya kita belajar dari mereka bagaimana mencegah kemungkinan adanya korupsi dari pelaksanaan negara-negara lain yang sebelumnya. Kita bukan melakukan sebuah bangunan yang bukan sangat jadi baik, permisif gitu. ya, intinya di luar negara lain ada kendala, tetapi Boleh kita kami sampaikan? boleh Boleh silakan. kami jawab? Ya. Justru kami sangat memahami kecurigaan masyarakat terkait terjadinya potensi korupsi dalam program makan bergizi gratis ini. Makanya sejak awal itu Presiden itu sudah mengingatkan ya, tidak ada yang kebal aturan. Bersihkan dirimu sebelum soal kebal aturan, Hariko. Dan itu pasti. Yang paling penting itu membangun sistemnya. Jangan sampai orang mudah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya, Betul. baik. Setuju. Itu yang kita Kami lihat. setuju dengan Bang Rai. Ya, penting untuk melihat bagaimana sistemnya dijalankan ya. Kalau tujuannya bagus, apalagi disebut ini pengejauhan tahan dari pasal 33, pasal 34 Undang-Undang NRI Tujuan bagus harus dikawal 1945. dengan sistem yang bagus. Betul, kita Setuju, semua sepakat setuju. atas hal itu. Nah, daripada kita yang terakhir Mbak, terkait dengan data, itu pimpinan BGN yang baru, ketika baru dilantik sudah mengakui bahwa data ini perlu dicek kembali. Benarkah jumlah penerima manfaatnya segini? Ini harus dicek. Peraturan-peraturan juga sedang dicek. SPPG juga sedang dicek. Dan sekali lagi, seluruh perbaikan ini juga didorong oleh kritik-kritik dari Bang Rai dan Mbak Isnawati dan terutama sekali Ibu dan Bapak kita di DPR yang banyak sekali memberikan pengawasan. Baik, nah kalau saya sekarang akan ke DPR lagi, Pak Zainul. Kami melihat bagaimana kemarin rapat itu berlangsung dan kalau tidak salah informasi terakhirnya adalah ada usulan untuk membentuk panja terkait dengan persoalan ini. Pertanyaan lanjutannya, Pak Zainul, apakah ini akan menjadi suatu hal yang benar-benar sudah dibahas secara berkelanjutan, progresnya sudah sejauh apa, dan apakah ini menjadi solusi yang paling efektif dan efisien menurut DPR demi menjamin program ini bisa berjalan tanpa adanya kesalahan yang sama lagi? Ya, di rapat terakhir kami dengan Badan Gizi Nasional, memang muncul rekomendasi untuk membentuk panja. Ya. Tujuannya dalam rangka memperkuat positioning program makan bergizi gratis ini agar bisa lebih tepat sasaran, penggunaan anggarannya juga bisa lebih efektif dan efisien, dan juga memberikan outcome yang jauh lebih terukur, ya, gitu ya. Masih kita persiapkan panjanya mungkin nanti di masa persidangan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di Komisi 9 sampai hari ini masih menunggu hasil exercise, ya, hasil simulasi dari BGN terkait penerima manfaat untuk periode yang akan datang. Baik. Karena BGN sesuai dengan arahan dari Pak Presiden juga, gitu ya, meminta untuk
lebih fokus menentukan penerima manfaat ya. Dari 82,9 juta itu masih disisir kembali. Baik. Misalnya salah satunya yang sudah wacana cukup menguat adalah mengeluarkan SLTA atau SMA dari daftar penerima manfaat. Itu juga sudah sangat besar jumlahnya ya, karena mencapai 8 juta penerima manfaat. Kapan target waktunya dari BGN dikatakan akan dilaporkan kepada Komisi 9? BGN minta waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu berarti kalau kita hitung ya sekitar pertengahan Agustus, tanggal 13 Agustus nanti kita sudah akan masuk persidangan lagi. Semoga pada saat kita memulai persidangan yang bulan depan, BGN sudah siap menyajikan data-data tentang hasil evaluasi penerima manfaat dan juga tata kelola yang terbaru, gitu ya, termasuk pemberian insentif dan lain-lain. Ya. Baik, kalau begitu kita akan tunggu bagaimana hasil yang disampaikan oleh BGN. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita akan kawal hingga tuntas bagaimana perbaikan yang benar-benar serius dilakukan, tidak hanya sekadar ucapan, tetapi menjamin bahwa target yang memang menjadi tujuan dari program ini benar-benar tercapai, meskipun memang suara-suara kritik terus datang kepada pemerintah demi berjalannya program ini dengan baik. Terima kasih seluruh narasumber untuk waktu yang dibagikan di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Bung Hariko bertukar nomor ya. 2 bulan. Terima kasih, Bang. 2 bulan berjalan ini Ibu di daftar absen itu udah mulai berkurang.